Dia hanyalah seorang kuli bangunan, tanpa harta dan tanpa kuasa. Hidupnya sederhana, nyaris tak pernah dipandang siapapun. Namun pada suatu malam, ia membawa pulang seorang gadis kecil yang tak memiliki hubungan apapun dengannya. Ia merawatnya dengan sepenuh hati, tanpa pamrih, tanpa tahu bahwa anak kecil itu adalah kunci dari sebuah rahasia besar, rahasia yang kelak akan mengubah jalan hidupnya untuk selamanya. Pagi belum benar-benar merekah ketika Aldi sudah berdiri di pinggir jalan, menunggu truk tua yang setiap hari mengangkutnya ke lokasi bangunan. Udara masih dingin, debu tipis melayang bercampur aroma aspal basah sisa hujan semalam. Dengan kaos lusuh yang warnanya hampir pudar, Aldi menggenggam sebungkus nasi dingin berlapis plastik tipis. Itulah satu-satunya bekal yang ia miliki untuk menjalani hari panjang. Ia hanyalah seorang kuli bangunan, menukar tenaga dengan upah pas-pasan, sekadar cukup untuk bertahan hidup. Tak pernah ada keluhan keluar dari mulutnya, meski punggungnya sering terasa nyeri seolah hendak patah. Baginya, selama masih bisa bekerja, berarti ia masih punya alasan untuk bertahan. Tempat tinggal Aldi hanyalah sebuah kontrakan sempit yang nyaris tak pantas disebut rumah. Dindingnya lembab, atapnya bocor, dan lantainya selalu dingin. Saat malam datang, bunyi tetesan hujan dari genteng rusak menjadi lagu pengantar tidur yang tak pernah absen. Aldi hidup seorang diri, tanpa keluarga, tanpa tempat berbagi cerita. Sepi telah lama menjadi teman setianya. Ia pernah bermimpi hidup lebih layak. Pernah membayangkan memiliki keluarga kecil dan pekerjaan yang lebih manusiawi. Namun kenyataan membawanya berdiri di antara tumpukan semen, pasir, dan besi tua setiap hari. Mimpi-mimpi itu perlahan ia kubur dalam-dalam, agar tak terlalu perih saat teringat. Meski hidup keras memperlakukannya, hati Aldi tak pernah ikut mengeras. Ia masih menyisihkan uang receh untuk pengemis di persimpangan, masih mengulurkan tangan saat rekan kerjanya kesusahan. Meski dirinya sendiri sering kekurangan, ia percaya bahwa sekecil apapun kebaikan, suatu hari akan menemukan jalan pulang. Aldi tak pernah menyangka, di balik rutinitas beratnya sebagai kuli bangunan, takdir sedang menyiapkan sebuah pertemuan yang kelak mengubah hidupnya. Sebuah pertemuan yang akan menguji ketulusan hatinya, lalu membalasnya dengan cara yang tak pernah terlintas di benaknya. Malam itu hujan turun perlahan, membasahi kota tanpa ampun. Lampu-lampu jalan memantulkan cahaya redup di atas aspal yang licin. Aldi baru saja pulang dari lokasi bangunan, tubuhnya letih, pakaiannya basah oleh keringat dan hujan. Langkahnya tertatih menyusuri trotoar yang hampir kosong. Di sebuah sudut jalan yang gelap, telinganya menangkap suara tangisan kecil. Awalnya ia mengira hanya suara kucing atau angin yang menggesek kaleng bekas. Namun langkahnya terhenti saat suara itu terdengar lagi. Lirih, gemetar, penuh ketakutan. Aldi mendekat perlahan. Di bawah tiang lampu yang cahayanya berkedip, ia melihat seorang gadis kecil duduk memeluk lututnya. Pakaiannya basah, rambutnya kusut, dan matanya bengkak bekas menangis. Tubuh kecil itu menggigil, entah karena dingin atau rasa takut. "Kamu kenapa, Dik?" tanya Aldi pelan, khawatir suaranya justru membuat gadis itu makin cemas. Gadis itu mengangkat wajahnya, menatap Aldi dengan mata besar penuh kebingungan. "Aku tersesat, Kak," ucapnya terbata. "Aku nggak tahu jalan pulang." Hati Aldi seketika terasa perih. Di usia yang seharusnya diisi tawa dan permainan, gadis itu justru sendirian di tengah malam. Ia menoleh ke kanan dan kiri, memastikan tak ada orang dewasa yang mencarinya. Jalanan tampak sepi, seolah dunia sedang menutup mata. "Kamu lapar?" tanya Aldi lagi. Gadis itu mengangguk pelan. Tanpa ragu, Aldi membuka bungkus plastik bekalnya, nasi dingin yang sejak pagi belum sempat ia sentuh. Ia menyerahkannya dengan senyum kecil. "Makan dulu, ya." Dengan tangan gemetar, gadis itu menerima nasi tersebut. Air mata kembali menetes saat ia mulai makan. Aldi hanya menatap, dadanya terasa sesak. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa kesepiannya tak ada apa-apanya dibandingkan ketakutan gadis kecil di hadapannya. "Nama kamu siapa?" tanya Aldi ketika gadis itu mulai tenang. "Nabila,"
jawabnya lirih. Aldi menarik napas panjang. Malam semakin larut, hujan belum juga berhenti. Ia tahu meninggalkan Nabila sendirian bukan pilihan. Apapun caranya, ia harus memastikan gadis itu aman malam ini. Tanpa ia sadari, keputusan sederhana yang ia ambil malam itu akan menjadi awal dari kisah yang jauh lebih besar daripada hidupnya sendiri. Hujan masih mengguyur ketika Aldi memutuskan membawa Nabila ke kontrakannya. Bukan karena tempat itu layak, melainkan karena hanya itulah satu-satunya tempat yang bisa ia tawarkan. Dengan payung robek yang ia temukan di lokasi bangunan, Aldi menuntun langkah kecil Nabila menyusuri gang sempit yang becek dan gelap. Kontrakan itu berdiri di ujung gang, bangunan tua dengan cat mengelupas. Aldi membuka pintu kayu yang berderit pelan. Ruangan kecil itu hanya berisi kasur tipis, sebuah kompor kecil, dan ember penampung air hujan dari atap bocor. "Maaf ya, tempatnya jelek," ucap Aldi lirih. Nabila menggeleng pelan. "Nggak apa-apa, Kak. Yang penting nggak kehujanan." Kalimat sederhana itu membuat dada Aldi terasa hangat sekaligus perih. Ia segera mengambil handuk lusuh, menyuruh Nabila mengganti pakaian dengan kaos miliknya yang kebesaran. Setelah itu, ia merebus air dan membuat teh hangat dari gula terakhir yang ia simpan. Nabila duduk di ujung kasur tipis, menggenggam cangkir teh dengan kedua tangan kecilnya. Uap hangat perlahan mengusap wajahnya yang pucat. Untuk pertama kalinya malam itu, tangisnya mereda. "Orang tua kamu di mana?" tanya Aldi dengan suara sangat hati-hati. Nabila menunduk. Jemarinya mencengkeram cangkir lebih erat. "Aku terpisah," jawabnya lirih, nyaris tak terdengar. "Sudah lama?" Ia hanya mengangguk pelan. Aldi tak melanjutkan pertanyaan. Ia tahu ada luka yang belum siap disentuh. Malam itu, Aldi membiarkan Nabila tidur di kasurnya. Sementara ia sendiri duduk di lantai, bersandar pada dinding yang lembab. Suara hujan kembali menjadi nyanyian malam. Di ruang sempit itu, Aldi menjaga tidur Nabila seperti menjaga sesuatu yang sangat berharga. Ia tak tahu apa yang harus dilakukan esok hari, tak tahu bagaimana hidup akan berjalan. Yang ia tahu hanya satu. Malam ini, gadis kecil itu aman di kontrakan sederhana yang nyaris tak layak huni. Tanpa sadar, Aldi telah membuka pintu hatinya, memberi ruang bagi seseorang yang kelak akan mengubah seluruh hidupnya. Pagi datang bersama cahaya pucat yang menyelinap lewat celah atap bocor. Aldi terbangun lebih dulu. Punggungnya pegal karena semalaman bersandar di dinding. Ia menoleh ke kasur tipis. Nabila masih terlelap, napasnya teratur, wajahnya terlihat lebih tenang dibandingkan semalam. Aldi tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, kontrakan itu terasa tidak terlalu sunyi. Ia menyiapkan sarapan sederhana, nasi sisa semalam dan telur yang ia beli dengan uang terakhirnya. Ketika aroma telur goreng memenuhi ruangan, Nabila terbangun. Matanya berbinar kecil, seolah rasa takutnya menghilang sejenak. "Kak Aldi baik banget," ucapnya polos sambil tersenyum. Aldi hanya mengangguk, tak ingin memamerkan apapun. Namun sepanjang pagi itu, Aldi mulai menyadari sesuatu. Nabila sering terdiam lama, terkejut setiap kali mendengar suara keras, dan selalu menoleh cemas setiap kali pintu kontrakan terbuka. Senyumnya ada, tapi rapuh, seperti kaca tipis yang mudah retak. Saat siang menjelang, Nabila duduk di sudut ruangan sambil memeluk lututnya. Tatapannya kosong menembus dinding. Aldi mendekat dan duduk di sampingnya. "Kamu takut sesuatu?" tanyanya pelan. Nabila terdiam lama. Lalu air mata jatuh tanpa suara. "Aku pernah ditinggal, Kak. Aku nyari mama, tapi semua orang asing," ucapnya terputus-putus. "Aku takut sendirian." Aldi menelan ludah. Ia ingin memeluk, tapi takut membuat Nabila terkejut. Dengan hati-hati, ia menepuk punggung gadis kecil itu. "Sekarang kamu nggak sendirian. Selama ada kakak jaga." Kalimat sederhana itu membuat tangis Nabila pecah. Ia bersandar ke tubuh Aldi, seolah menemukan tempat aman yang selama ini ia cari. Aldi memejamkan mata, menahan perasaan yang mengaduk dadanya. Ia sadar
Luka yang dibawa Nabila jauh lebih dalam dari sekadar tersesat. Sejak hari itu, Aldi tak hanya menjaga tubuh Nabila, ia menjaga perasaannya. Ia pulang lebih cepat, memastikan ada makanan meski sedikit, dan selalu meninggalkan pintu kontrakan terbuka agar Nabila tahu ia tidak ditinggalkan. Tanpa darah, tanpa ikatan, Aldi perlahan menjadi rumah bagi Nabila. Dan tanpa ia sadari, luka gadis kecil itu menyatu dengan hatinya sendiri, mengajarkannya arti tanggung jawab dan cinta yang tak meminta balasan. Hari-hari berlalu, dan kehidupan Aldi mulai berubah. Ia tetap bekerja sebagai kuli bangunan, namun kini langkahnya terasa lebih berat. Bukan karena lelah, melainkan karena kekhawatiran meninggalkan Nabila sendirian di kontrakan. Setiap pagi sebelum berangkat, ia berpesan panjang, memastikan pintu terkunci dan makanan tersedia. Suatu siang, saat Aldi mengangkat karung semen di proyek, mandor memanggilnya. "Aldi, ada orang nyari tenaga tambahan buat rumah besar. Kerjanya bersih-bersih sama bantu-bantu. Upahnya lebih bagus," katanya. Aldi terdiam. Upah lebih besar berarti makanan lebih layak untuk Nabila. Tanpa berpikir panjang, ia mengangguk. Sore itu, Aldi berdiri di depan sebuah rumah megah. Gerbang besi menjulang tinggi, halaman luas, dan bangunan yang begitu kontras dengan kontrakan sempitnya. Ia merasa kecil, nyaris tak pantas berada di sana. Seorang wanita berusia sekitar 30 tahun membukakan pintu. Pakaiannya rapi, wajahnya anggun. Namun mata itu menyimpan kesedihan yang dalam. "Kamu Aldi?" tanyanya lembut. "Iya, Nyonya," jawab Aldi sambil menunduk hormat. Aldi mulai bekerja membersihkan halaman dan gudang. Sepanjang hari, ia merasakan rumah itu terlalu sunyi. Tak ada suara tawa anak, tak ada kehangatan yang seharusnya hidup di dalamnya. Beberapa kali ia melihat wanita itu duduk sendirian di ruang tamu, menatap sebuah bingkai foto dengan mata berkaca-kaca. Tangannya bergetar saat menyentuh kaca foto itu, seolah takut kenangan di dalamnya lenyap. Aldi ingin bertanya, namun ia menahan diri. Ia hanya seorang kuli, tak pantas mencampuri urusan majikan. Meski begitu, hatinya terusik. Kesedihan wanita itu terasa terlalu dalam untuk sekadar disembunyikan. Saat hari hampir usai, wanita itu memanggil Aldi. "Terima kasih sudah bekerja dengan baik," katanya. Lalu dengan suara lirih ia menambahkan, "Kamu boleh datang lagi besok." Aldi mengangguk dan berpamitan. Di luar gerbang, ia menoleh sekali lagi ke rumah besar itu. Entah mengapa dadanya terasa sesak. Seakan ada benang tak terlihat yang mulai menghubungkan rumah mewah tersebut dengan kontrakan kecil tempat Nabila menunggunya. Tanpa Aldi sadari, takdir sedang menyusun langkah-langkahnya perlahan, namun pasti, menuju sebuah kebenaran yang akan mengguncang hati semua orang. Hari kedua Aldi bekerja di rumah megah itu terasa jauh lebih sunyi dari sebelumnya. Langkahnya melambat saat menyapu ruang tamu yang luas, seolah ia takut mengusik kesedihan yang menggantung di udara. Dinding-dinding rumah dipenuhi foto keluarga, namun satu bingkai di atas meja kecil selalu menarik perhatiannya. Foto seorang gadis kecil berambut panjang dengan senyum manis. Usianya sekitar 12 tahun. Hati Aldi bergetar. Ia mengenali senyum itu. Siang menjelang. Wanita itu duduk di sofa, menatap foto tersebut dengan mata basah. Kali ini Aldi tak sanggup lagi berpura-pura tak melihat apapun. Setelah ragu beberapa saat, ia memberanikan diri mendekat. "Maaf, Nyonya, boleh saya bertanya?" ucapnya hati-hati. Wanita itu mengangkat wajahnya. Air mata telah menggenang. Ia mengangguk pelan. "Itu putri saya," katanya dengan suara bergetar. "Namanya Nabila." Nama itu menghantam dada Aldi seperti petir. 7 tahun lalu dia hilang, lanjut wanita itu. "Saya cari kemana-mana, polisi, rumah sakit, jalanan, tapi dia tidak pernah ditemukan. Sejak hari itu, rumah ini terasa kosong." Tangisnya pecah. Bahunya bergetar hebat. Aldi berdiri terpaku, napasnya tercekat. Setiap kata wanita itu terasa begitu dekat dengan kenyataan yang ia simpan sendiri. Dengan tangan gemetar,
Wanita itu menyerahkan bingkai foto pada Aldi. "Saya cuma ingin tahu, apakah dia masih hidup?" Aldi menatap foto itu lama. Tak ada lagi keraguan. Wajah itu sama. Senyum itu sama. Gadis kecil yang setiap malam tidur di kontrakan sempitnya. Air mata Aldi jatuh tanpa ia sadari. Dengan suara yang nyaris tak keluar, ia berkata, "Dia masih hidup, Nyonya." Wanita itu membeku. "Apa?" bisiknya. Wajahnya pucat. Aldi menelan ludah, lalu menatapnya dengan penuh keyakinan. "Dia bersama saya sekarang. Di rumah kontrakan saya." Bingkai foto terlepas dari tangan wanita itu dan jatuh ke lantai. Tubuhnya limbung, nyaris roboh. Aldi sigap menahannya. Di ruangan luas itu, keterkejutan dan harapan bercampur menjadi satu. Seorang ibu yang bertahun-tahun hidup dalam kehilangan, akhirnya mendengar kalimat yang tak pernah ia berani impikan. Wanita itu terduduk lemas di sofa. Napasnya tersengal, seolah baru saja naik dari dasar laut yang dalam. Matanya terbuka lebar, tak percaya. "Bersama kamu?" suaranya nyaris tak terdengar. "Maksud kamu, anak itu?" Aldi mengangguk pelan. Air matanya jatuh satu persatu. "Saya menemukannya di pinggir jalan, Nyonya. Dia tersesat, sendirian, dan sangat ketakutan." Wanita itu menutup mulutnya, berusaha menahan tangis yang kembali menyeruak. Tubuhnya bergetar hebat. "Di mana dia sekarang?" tanyanya, penuh harap sekaligus takut. "Di kontrakan saya," jawab Aldi jujur. "Saya jaga dia sebisa saya. Saya cuma nggak tega ninggalin dia." Tangis wanita itu pecah. Ia memeluk bingkai foto di pangkuannya, seolah memeluk putrinya sendiri. Bertahun-tahun ia hidup dengan doa yang sama setiap malam, dan kini doa itu berdiri di hadapannya dalam wujud seorang kuli bangunan. "Kamu sadar nggak apa yang kamu katakan?" ucapnya terisak. "Kalau ini benar, hidup saya, hidup kami." Aldi menunduk. "Saya nggak minta apa-apa, Nyonya. Saya cuma pengin dia aman. Kalau memang Nyonya ibunya, saya cuma ingin memastikan dia pulang." Kalimat itu menghantam hati wanita itu lebih keras dari pengakuan apapun. Ia menatap Aldi lama. Pakaiannya sederhana, wajahnya lelah, namun matanya jujur, tanpa kepentingan. "Bertahun-tahun saya mencari," katanya lirih. "Dan Tuhan justru menitipkannya pada orang yang bahkan tak punya apa-apa, kecuali hati." Wanita itu berdiri tertatih. "Antar saya ke dia," ucapnya tegas meski suaranya bergetar. "Sekarang." Aldi mengangguk. Di dadanya, perasaan bercampur menjadi satu, lega, takut, dan sebuah kehilangan yang mulai tumbuh. Ia tahu, setelah pertemuan itu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Di luar rumah megah itu, sebuah mobil telah menunggu. Sepanjang perjalanan menuju kontrakan kecil, dua hati yang sama-sama terluka hanya bisa berdoa dalam diam. Agar kebenaran yang menanti benar-benar membawa keajaiban, bukan luka baru. Mobil berhenti di ujung gang sempit. Wanita itu menatap sekitar dengan mata berkaca-kaca, rumah-rumah rapuh, jalanan becek, dan suasana yang jauh dari kemewahan yang ia kenal. Aldi berjalan di depan. Langkahnya terasa berat. Setiap meter seolah mendekatkannya pada perpisahan yang tak terucap. Pintu kontrakan terbuka perlahan. Nabila sedang duduk di kasur, memeluk buku gambar kecil yang Aldi belikan dari sisa upahnya. Ia menoleh saat mendengar langkah. "Kak Aldi," panggilnya ceria. Wanita itu membeku. Buku gambar terjatuh dari tangan Nabila ketika matanya bertemu dengan mata wanita di ambang pintu. Waktu seakan berhenti. Tak ada suara hujan, tak ada napas, hanya tatapan yang saling mengenali tanpa perlu kata. "Mama?" bisik Nabila ragu. Suaranya bergetar. Wanita itu menjerit pelan, lalu berlari memeluk tubuh kecil itu erat-erat. Tangis mereka menyatu, tangis kehilangan, penyesalan, dan syukur yang tak terkatakan. "Anakku, maafin Mama. Mama cari kamu," isaknya berulang-ulang. Nabila menangis dalam pelukan itu. Tangannya mencengkeram kuat,
seakan takut pelukan tersebut kembali menghilang. Aku kira mama nggak mau aku lagi. Tidak, tidak pernah, jawab wanita itu dengan suara pecah. Kamu adalah hidup mama. Aldi berdiri di dekat pintu. Dadanya sesak, matanya basah. Ia tersenyum kecil. Meski hatinya terasa kosong, ia tahu perannya selesai di sini. Gadis kecil yang ia jaga sepenuh hati akhirnya kembali ke rumah yang sesungguhnya. Nabila menoleh ke arah Aldi dengan mata merah dan wajah basah air mata. Ia melepaskan pelukan ibunya, lalu berlari kecil menghampiri Aldi. Kak Aldi, makasih, ucapnya lirih sambil memeluk pinggang Aldi erat-erat. Jangan ninggalin aku. Aldi berlutut, mengusap rambut Nabila dengan lembut, menahan getar di dadanya. Kamu sekarang sama mama, katanya pelan. Kakak senang kamu pulang. Wanita itu menatap Aldi dengan mata penuh air mata, tatapan yang syarat rasa terima kasih yang tak pernah bisa terucap dengan kata-kata. Dalam pelukan kembali yang sakral itu, ia menyadari satu hal yang tak akan pernah ia lupakan. Putrinya selamat karena ketulusan seorang lelaki miskin, yang memilih berbuat baik di saat ia sendiri hampir tak punya apa-apa. Aldi berdiri di luar kontrakan saat mobil itu bersiap pergi. Hujan kembali turun, kali ini lebih pelan, seolah ikut menjadi saksi perpisahan yang sunyi. Nabila memeluk ibunya di dalam mobil, lalu sesekali menoleh ke arah Aldi dengan mata yang masih basah. Pintu mobil tertutup. Mesin menyala. Aldi melangkah mundur, menundukkan kepala. Ia tak menyesal. Meski hatinya terasa kosong, ia tahu telah melakukan hal yang benar. Ia kembali masuk ke kontrakan kecilnya. Ruangan itu kini terasa jauh lebih sempit. Tak ada lagi suara langkah kecil yang biasa menemaninya, tak ada tawa kecil yang menghangatkan malam. Keesokan harinya, Aldi kembali bekerja seperti biasa. Mengangkat semen, menyeka keringat, dan menyimpan rindu yang tak sempat ia ucapkan. Ia tak berharap apapun untuk dirinya. Melihat Nabila kembali ke pelukan ibunya sudah lebih dari cukup. Namun sore itu, sebuah mobil hitam berhenti di depan proyek. Mandor memanggilnya. Aldi, ada yang nyari kamu. Aldi terkejut saat melihat wanita itu turun dari mobil, diikuti Nabila yang berlari kecil menghampirinya dan langsung memeluknya erat. Kak Aldi, serunya penuh rindu. Wanita itu menatap Aldi dengan senyum yang basah oleh air mata. Kebaikanmu menyelamatkan hidup anak saya, katanya tulus. Dan mulai hari ini, hidupmu juga tidak akan saya biarkan kembali seperti dulu. Ia menawarkan pekerjaan tetap, tempat tinggal yang layak, dan pendidikan untuk Aldi, bukan sebagai belas kasihan, melainkan sebagai keluarga. Lebih dari itu, ia meminta Aldi tetap hadir dalam hidup Nabila. Bukan sebagai orang asing, tetapi sebagai sosok yang pernah menjadi rumah baginya. Aldi tak mampu berkata apa-apa. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Sepanjang hidupnya, ia tak pernah meminta balasan. Namun Tuhan memilih membalasnya dengan cara yang paling indah. Di bawah langit sore yang perlahan cerah, Aldi akhirnya mengerti. Kebaikan yang dilakukan dengan tulus tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu waktu untuk kembali, membawa keajaiban.